debut dari Marky Oh, sebagai jungler dan juga Game pertama Cadera antara Geek. sebagai gold lane dari Gig Farm. So tanpa berlama-lama, mari kita berikan Yo Indonesia support yo. kita untuk Gig Farm ID berhadapan dengan Burmese Goals. Yay! Ini juga menjadi moment of truth ya, karena apakah bisa stay on the upper atau harus terseok-seok ke lower bracket, tapi yang pasti kita doakan mereka bisa mendapatkan hasil maksimal dengan adanya waktu yang sangat-sangat sempit bisa mereka manfaatkan. Oke, dari sisi Burmese Goals, satu mungkin yang kita nggak melihat ada di mereka yaitu Purify. Oke. Jadi Implosion ini bisa menangkap siapapun asal tidak tercancel dengan heavy spin. Iya, jadi Flicker ini nggak bisa nyelamatin diri dari Implosion ya, Betul, nggak cukup. nggak cukup sama sekali. Yap, tapi kalau kita melihat match up antara kedua belah roamer, antara Guinevere dan juga Tigreal, ini sudah dipastikan bahwa Guinevere akan jauh menang dari rotasinya. Ya, dan juga poking damage yang selalu dilakukan ya, bakal cukup merepotin ke arah Baloiski. Tapi memang Little Wonder ini nggak bisa didapatkan oleh Gig Farm, sementara masih bermain cukup pasif untuk kedua belah explainer. Oke. Ya, di bottom lane juga masih terlihat damai antara Luke bersama dengan Shadow. Dan seakan-akan, Baloiski harus berhati-hati. Mencoba untuk ditangkap oleh Nico. Gangguan yang dia berikan ke arah Scale Lizard. Ini cukup berarti, tapi masalahnya masih menunggu momentum di turtle yang pertama. Ya, ini debut Marky ya. Sebagai jungle, tapi kalau ngelihat dari segi emblemnya nih, 2 Rapture dibawa oleh Burmese Goals. Oke, mencoba menghindar dari headbutt yang dikeluarkan, tapi Apoy pun ini masih cukup aman aja sih ya. Kita belum bisa lihat ada inisiasi yang coba dilakukan ke arah mungkin invasi jungle dari masing-masing tim karena masih bermain dengan cukup aman. Ya, dari emblem untuk Baloiski juga tadi. Dia benar-benar fokus untuk meningkatkan defense dia. Jadi seperti Wilderness Blessing itu nggak dipakai sama sekali. Yap, tapi Shadow sepertinya harus sudah mulai aware. Memang dia memiliki regen HP, tapi Marky, sang Baxia ini bisa hilang 50% kemampuan dari healing effect-nya. Yap, turtle yang pertama sudah muncul, setup sudah dilakukan juga, namun kedua belah tank jungler ini udah mulai maju, tapi Baloiski? Yap, terkena poking damage yang cukup masif. Sacred Hammer untuk menghindar Flicker dan juga Netherrealm. Tapi lihat Luke datang, Black Dragon Form, fokus karena Nico. Tapi Nico masih bisa menghindar dengan heavy spin-nya, dipaksa tarik kembali. Belum berhasil mendapatkan point kill karena Nico, bahkan Baloiski yang tereksekusi. Ya, Marky-nya masih bisa mendapatkan ke arah turtle yang pertama karena Nico-nya dalam keadaan low HP banget. Dan juga Shadow yang tadi ditahan oleh Baloy. Implosion memang harus dipergunakan, tapi setidaknya Shadow gak mendekat untuk mengganggu pengambilan turtle. Yap, dan bisa dibilang sebenarnya ini masih Burmese Goals udah mulai ngejar juga ya dari ketertinggalannya. Nico-nya sayangnya nggak tumbang. Kalau Nico-nya tumbang beda cerita nih. Iya, lebih bisa ngejar lagi ya. Tapi secara untuk gold yang sudah diterima, Cadera ini ada di atas sedikit dibandingkan dengan Ixia. Tapi kita tahu kalau Ixia juga baik-baik saja di early game, ini jelas akan berbahaya nanti di late game. Iya, itu adalah tanda-tanda late game yang cukup berbahaya untuk Gig Farm ya, apabila Ixia baik-baik saja di early game. Gold lane-nya juga masih aman aja sih sebenarnya untuk Cadera ya, masih bisa juga ngangkat nantinya di late game. Karena kalau ngeliat dari indeksnya tadi late game powernya Gig Farm jauh lebih tinggi ya. Ya, bisa dipegang oleh Gig Farm. Tapi mungkin efek snowball yang wajib didapatkan juga. Karena sekali lagi ini Implosion yang nanti di late game bakal punya impact yang luar biasa besar tanpa adanya Purify di tangan Burmese Goals. Ya, apalagi respect dari Gig Farm juga mereka membawa 2 Purify di sana ya, dan Husklow sudah selesai. Namun pergerakan antara kedua belah XP lane nih yang ya udah ini mau fight juga berat ya kan, jadi Infinity War yang ada kan, sama-sama tebel, sama-sama damage-nya juga nggak terlalu besar. Tinggal saling cut aja terlebih dahulu dan mengumpulkan stack demi stack dari Shadow-nya. Ya apalagi Burmese, mereka benar-benar menghilang dari map. Kalau melihat pemain dari Gig Farm juga hilang. Yap, tapi kali ini tertangkap sudah. Baloiski kembali didapatkan oleh Burmese Goals dan mereka kehilangan sang roamer pada saat beberapa detik lagi setup di bagian turtle yang kedua dan full barrage. Stitch, Cadera untungnya masih bisa menghindar. Yap, dan itu adalah informasi yang cukup mahal juga ya di saat nantinya ke arah turtle sudah tidak akan ada full barrage yang ready. Sedangkan turtle-nya akan muncul di saat Baloiski-nya pun sudah hadir untuk bisa melakukan setup balasan untuk Gig Farm. Ya, itu full barrage yang dibuka hanya untuk mengusir mundur sebenarnya ya. Jadi bakal ada keraguan dari Cadera untuk kontes untuk lawannya. Ya, tapi kembali membuka Black Dragon Form dan juga Heavy Spin yang sepertinya kali ini turtle didapatkan untuk Nico mencoba untuk bertahan dengan Netherrealm yang dibuka. Lina memberikan backup-nya tapi Shadow pun masih bisa keluar
dari gempuran 4 member Geek Fam. Wah, ini Shadow bener-bener tugasnya adalah menzoning out habis pemain-pemain dari Geek Fam, ditempelin semuanya. Ya, sebagaimana dengan XP ini ya. XP yang selalu menempel dan selalu memancing inisiasi dari tim lawan. Dan itu dijalankan dengan sangat baik oleh Shadow. 2 lane bahkan sekarang sudah mulai diambil oleh Stitch. Dengan 1 poin kill di early, dia akan jauh lebih cepat jadi. Dan positioning dia, kalau kita melihat dari tadi, belum ada yang bisa mendekat ke Stitch. Dan goldnya juga masalah di atas dari Cak Dera ya. Dan lagi-lagi nih Stitch akan harus jadi satu gangguan yang bisa dimanfaatkan oleh Burmese Ghost. Dan udah mulai harus diperhatikan sama Geek Fam nih. Karena dari tadi masih fine-fine aja. Belum ada rotasi yang berarti ke arah gold lane-nya. Ya, dan alur ya, alur rotasi atau misalnya alur dari bagaimana potong minion di EXP ini lagi dipegang oleh Shadow. Ini gangguan akan ditekankan nih ke arah gold lane. Karena terlihat juga Blink X dan juga Nico memang memberikan vision agar Stitch-nya semakin aman. Tapi ingat, Ixia 5 menit gak ada gangguan akan membuat dia lebih cepat lagi snowballingnya. Apalagi nanti untuk di late game. Jadi secara posisi juga ini berarti tugas untuk menangkap Stitch. Ini bakal jatuh ke tangan Nuk. Itu ya, yang bisa bermain secara front to back nantinya. Tapi dari pergerakannya Cak Dera dijepit. Wow, heavy spin yang dibuka menahan semua damage dari Agro Turret, tapi sepertinya Implosion digagalkan. Full Barat sudah mulai diaktifkan, tapi masalahnya masih bisa keluar dari area Full Baratnya. Netherrealm di bagian belakang, Nico masih bisa mundur, tapi terkena efek Violet Requiem. Dan bahkan belum ada member dari masing-masing tim yang didapatkan. Wow. Wah, ini Shadow-nya sampai naik loh ke atas. Dia mencoba untuk ngebantu ke arah fight-nya juga. Banyak pertukaran resource namun tidak ada yang tumbang sama sekali. Iya, itu sayang sekali tadi Implosion yang harus tercancel juga. Kita tidak melihat akhirnya potensi dari Tigreal. Tapi sejauh ini Burmese mereka benar-benar menjalankan tugas mereka di early game. Bagaimana mereka bisa mengawal stage ini untuk tetap farming. Yap, ini megangin banget sih lagi dari Shadow-nya buat Luke-nya nggak ikut fight. Ya, dan kembali terkena efek Special Migrations Marky. Memang menahan semua damage yang masuk, tapi ingat Shadow, damage dari Ionic Edge-nya semakin lama semakin sakit lagi dengan stack yang semakin menumpul. Nico pun bersiap, perbedaan satu level akan menguntungkan karena Nico, tapi Black Dragon Fall mendorong mundur dengan Sacred Hammer-nya. Fokus ke arah Turtle, tapi Heavy Spin yang dibuka, dan kembali mendapatkan Turtle untuk Nico, dan menjepit 2 member Geek Fam diselamatkan dengan Netherrealm. Tapi Marky masih bisa keluar dari area pertarungan, dan kali ini Shadow yang didapatkan, tapi lihat semua member dari Geek Fam, low HP, dan 1 man's down, 2 man's down, bahkan 3 member didapatkan oleh Burmese Ghost meskipun ada pertukaran karena kali ini Luke masih bisa dihindari dengan flicker. Yap, 3 tukar 2 yang terjadi. Bisa dibilang keunggulan masih bisa dipegang sama Geek Fam, namun Burmese Ghost mereka bisa mendapatkan objektif ke arah Turtle terus-menerus, Om. Ya, itu implosion yang memang tepat juga dari Baloiski tadi. Menunggu heavy spin yang memang sudah selesai dan heavy spin bisa secure Turtle tapi tidak untuk tim fight tadi. Dan ini juga yang menjadi asuransi nantinya dari Geek Fam adalah Cak Dera yang tidak terganggu. Cak Dera udah dapetin 1 turret loh di arah bottom lane, belum terpick off sama sekali juga. Dan terlihat ini udah mulai ngejar dari goldnya. Ya, dari gold memang ngejar, tapi dari tim fightnya kita masih belum melihat yang benar-benar bersih sebenarnya ya. Dari Geek Fam, jadi mereka harus menunggu Nico selesai melakukan heavy spin, baru inisiasi akhirnya bisa dilakukan oleh Baloiski. Ya, tapi memang kita lihat ya, dari tim fight yang terjadi barusan, ini Burmese Ghost setidaknya semakin sempit lagi perbedaan gold yang ada, apalagi free farm juga untuk Kadera tadi ketika dia di bagian bawah. Iya. Dan sama-sama lumayan free. Tapi kali ini lagi-lagi inisiasi dilakukan karena Baloiski all in. Yang coba didapatkan tapi Implosion Flicker yang connect. Belum ada follow up damage yang tepat. Malah Baloiski kembali didapatkan oleh Burmese Ghost. Dan sekarang lihat Marky menahan semua damage yang masuk. Luke datang di bagian belakang, conceal play dilakukan. Tapi Luke terlalu dalam. Nah, dalam copy yang dikeluarkan. Dan Luke pun dihilangkan oleh Burmese Ghost. Yap, Implosion yang ternyata harus dibuyarkan dengan heavy spin. Ini menjadi momentum untuk Burmese Ghost berhasil untuk bisa bahkan mendapatkan 2 pemain dari Geek Fam. Ya, ini butuh banget pancingan untuk mengeluarkan heavy spin terlebih dahulu. Karena kalau selama masih ada heavy spin, Implosion akan bisa di-cancel. Ya, itu bakal susah. Full Tapi Barrage? sekarang Full Barrage yang dibuka mengamankan lagi teritori Burmese Ghost untuk mendapatkan outer turret mid lane. Outer turret termahal yang sekarang membuka vision semakin besar ke jungle dari Geek Fam. Ya harus ada trigger sih untuk heavy spinnya karena ini bisa ngebuyarin setup terus-terusan dari tadi yang kita lihat. Ya, sekalinya memang berhasil, heavy spin lagi nggak ada tadi. Lagi proses cooldown. Dan sekarang juga bagaimana Shadow ini selalu mengganggu, distraksinya masuk banget tadi Shadow yang selalu bisa mepet juga ke Cadera. Wow, tapi ada conceal play yang digagalkan dengan pasif dari Lord. Dan bahkan sekarang fokus karena Nico. Baloiski, Implosion, Sacred Hammer dikeluarkan. Di sisi belakang sana, lihat fokus ke arah Lordnya. Karena sekarang Contest of Retributions yang bahkan dipukul border Marky menjauh dari arah Lord. Tapi Baloiski
penyelamat. Lord didapatkan, Blink X dalam bahaya. Berhasil mendapatkan pertukaran tapi Baloyski pun down. Serta Luke yang kembali meregang nyawa. Yap, Heavy Spin yang memang terlalu dini dibuka juga ya. Sedangkan dari segi Lordnya masih belum terkikis terlalu banyak tadi HP-nya tuh, tinggal Retribution dan akhirnya udah kecicil duluan dan berhasil untuk diamankan di tangan dari Baloyski. Ya, untung banget tadi. Untung banget. Soalnya retribusinya juga sepertinya dari dua-duanya juga lumayan cepet ya. Jadi Iya. belum langsung tumbang tadi buat Lordnya. Tapi itu dia untuk Lord yang jatuh ke tangan Geek Farm dan sekarang positioning untuk mereset ini ada di Burmese Goals. Dan keunggulan jelas untuk Geek Farm karena mereka akan bisa mencabut mid turret milik Burmese Goals. Ini wajib banget. Biar vision jauh lebih luas. Iya, masalahnya bisa apa enggak nih? Karena memang kita lihat sendiri ya, Lordnya ditahan nih di bagian bawah. Yang nempelin udah ada Shadow juga, jadi dia bisa lah ngasih pokingan ke arah Lord dengan Enix Edge-nya. Dan mid lane sudah selesai di-clear oleh Burmese Goals. Yap, Lordnya juga masih belum dicicil sih sama Burmese-nya juga. Masih coba untuk di slow push aja sama teman-teman dari Geek Fam, sedangkan udah bakal coba untuk masuk lagi ke arah bottom lane. Yap, mencoba untuk mengganggu, memberikan distraksi Shadow seorang diri menghindari semua damage yang masuk. Tapi Implosion Baloyski di bagian belakang sana ya. Ada Heavy Spin yang sudah mulai dibuka juga. Netherrealm memang melindungi nyawa, tapi Baloyski terlalu dalam. Terkena aggro turret dan juga full baras yang diaktifkan. Tapi lihat Luke mengacak-acak Stitch dan dia pun didapatkan kembali dua member oleh Burmese Ghouls. Ya, usaha dari Luke untuk bisa ngeganggu lini belakang terlihat masih belum optimal. Masih bisa didinai terus-terusan dan akhirnya Burmese Goals di dalam fight-nya terbilang cukup bisa memenangkan terus-terusan juga ya. Usaha untuk melakukan implosion flicker tadi ya. Masih ada heavy spin dan langsung gagal di tempat. Tapi ya, sekali lagi untung masih bisa dapetin dua turret yang berada di bagian atas milik Burmese Goals. Ya, tapi mid lane outer turretnya masih aman aja Om. Karena memang mereka berhasil ya mengantisipasi wave. Dan sekarang Geek Farm yang malah kehilangan juga inner turret bottom lane-nya. Nah ini Stitch-nya sih yang bahaya banget ya. Karena tadi kita tahu, waktu memang tumbang Baloyski-nya, ada Luke yang berusaha untuk meng-cancel juga tadi. Iya. Buat full baratnya. Tapi ternyata dia juga harus tumbang. Yang berarti untuk bagian belakang dari Burmese sekarang. Sepertinya ini lagi baik. Ya. Belum ada yang bisa menembus untuk menumbangkan Stitch. Ya karena dari sisi Burmese Goals-nya juga mereka sadar mereka harus jagain, tapi purple buff sepertinya tercuri oleh Nico. Ya, dan memang kita lihat ya, dari tadi aksi dari Baloyski ini udah bagus banget. Cuman dengan adanya heavy spin, itu semua didinai Om. Iya, heavy spin-nya yang ya menggagalkan apa yang diusahakan jalan tadi. Iya. Buat Geek Fam. Karena ya aksi debuff dari heavy spin ya. Iya. Yang membuat implosion yang akan tercancel. Meskipun memang ya animasi di awal juga sudah memberikan efek stun. Yap, ini berulang kali ya heavy spin ini harus di-trigger dulu nih ya. Tapi konsil sudah terdengar? Mencoba untuk kembali membuka pertikaian. Bagian top lane sana masih berhasil dihindari. Tapi masalahnya Blink X membalikan keadaan dengan conceal play, special migration, tapi heavy spin yang langsung menguji keberadaan dari Luke. Mencoba untuk diselamatkan tapi Luke keluar dari area Netherrealm dan kali ini tanpa ada pertukaran. Oke, udah mulai ke trigger-trigger juga dari beberapa research skill. Apalagi Lord yang enhance sekarang sudah muncul. Luke yang menghilang ini akan semakin dimanfaatkan oleh Burmese Goals atas fight yang bisa mereka harusnya unggulkan. Ya apalagi untuk damage dealer dari Geek Farm ini single target. Bukan typically area yang berarti lebih lama lagi untuk bisa menumbangkan garis depannya seperti Akai atau Uranus. Ya, tapi ini informasi mahal karena Nico nggak punya lagi heavy spin. Dan memang Baloyski membuka full barat dari Stitch. Membombardir semua member dari Geek Farm. Mencoba untuk ditangkap tapi Baloyski gagal. Dan kembali dieksekusi. Marky melarikan diri, Baxia intinya digagalkan dengan double kill. Yang sekarang dipegang oleh Stitch dan Geek Farm dipaksa melepaskan Lordnya. Banyak banget momen implosion yang gak ada follow up-nya. Iya, karena selama implosion dibuka, yang belakang nggak bisa mendekat. Iya, di zoning terus. Tapi memang implosion berkali-kali kena beberapa target ya. Tapi ya di saat gak ada follow up, akhirnya ini menjadi informasi yang mahal. Dan full baras selalu on point, tapi Shadow-nya ketarik. Iya, Shadow Stampede memang menarik Shadow dan Shadow masih bisa bertahan. Kopian dari Netherrealm menyelamatkan nyawa dari Shadow pada saat Lord yang sudah enhance ini bergerak di bagian bawah. Untungnya masih bisa melarikan diri Nico-nya. Oke, wow ini bahaya tapi Luke-nya di depan. Oke, terpaksa mengeluarkan Black Dragon Form menghindari 4 player Burmese Ghouls. Tapi itu buying time juga karena sekarang Lord bisa dihilangkan harusnya oleh Geek Farm. Ini no Black Dragon Form di saat lagi melakukan defensif walaupun Lord in hand sudah charge in karena base turret. Burmese Ghouls berpuas dengan adanya inner dulu. Mereka memilih untuk disiplin. Mereka mundur dan Baloyski hampir aja ketahuan. Ngeri ya, Iron Edge sudah dibuka tadi. Ya, dan Stitch-nya nih.
PR sekarang. Implosion memang bisa kena. Anggap saja ini kena ke Akai. Iya. Tapi positioning dari Stitch sedikit lebih di belakang dibandingkan dengan Akai yang membuat dia bakal bebas untuk memberikan full barrage. Dan covernya banyak banget sih. Kalau misalnya mau nge-reach ke arah Stitch ya. Stitch kayaknya aman banget. Mungkin yang bisa nge-reach cuma Luke aja. Tapi apakah Luke udah siap nih? Dengan item yang dia miliki untuk bisa nahan damage-nya. Untuk terima damage ya, Iya. setidaknya. Dan ada Hunter Strike di Luke, Dominance Ice, Radiant. Tapi untuk damage yang bisa diberikan Stitch, lihat tuh. Calamity lah, DHS, Melvin, udah jadi semua. Itu udah jadi semuanya. 12.000 Udah jadi. goldnya ya. Lihat, 11.700. Kayaknya bawah bakal dipaksa sih, tapi Shadow-nya udah mulai tercicil perlahan-lahan. Black Dragon Farm diinisiasikan. Baloi di bagian belakang terekspos sepertinya dengan special migration yang dibuka oleh BlinkX. Melarikan diri tapi Luke fokus Stitch. ke arah Stitch. Targetnya melarikan diri tapi masih coba untuk dikejar dan berhasil men-shutdown Stitch dan juga Shadow. Geeks Farm mendapatkan momentumnya dan belum selesai karena Marky. Wow, Marky terlalu dalam. Oh, masih cover. Memang backupan ada datang diberikan tapi kali ini Luke kembali menuju ke arah BlinkX. Satu tertarik mid lane berhasil dihancurkan dan mereka masih berlima. Yap, dan ini dia kemampuan dari Aboy dengan paramisnya. Dia punya Netherrealm tepat waktu dan akhirnya ini akan menjadi titik balik kah? Belum sih, karena masih ada bisa. high ground defense yang mereka miliki juga. Bisa dipaksa, Meskipun bisa dipaksa, dengan 10 detik lagi, Stitch baru akal hadir, tapi lihat di bagian depan mencoba untuk special migration, backupan dilakukan, tapi belum ada damage yang masuk. Balowski kehilangan immortality-nya, Nico pun demikian. Harus melarikan diri Yap. agar immortalnya masih ada. Ini wise choice banget sih. Mereka langsung bubar jalan setelah mengetahui Stitch-nya udah spawn lagi. Betul. Karena kalau enggak, satu jalur itu full barrage. Yes, inceran ini jelas ada di tangan Stitch. Kalau Stitch tumbang, damage-nya agak berkurang. Yap. Meskipun memang masih ada Lina, tapi Stitch adalah pemberi damage terbesar dengan efek area yang bisa diberikan. Ya, dan terlihat di saat Stitch udah ditargeting dan akhirnya berhasil oleh Luke, ini power dari Burmeskul hilangnya banyak banget. Dan itu dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Geek Fam. Setidaknya sekarang mereka dalam keadaan yang lumayan berbalik unggul dengan hancurnya satu base middle turret. Ya, dan bahkan sekarang untuk Lord-nya sudah mulai di start oleh Geek Farm. Mereka tinggal membaca ada di mana Uranus-nya. Dan mereka bisa all in untuk mendapatkan Lord ini. Iya, tapi masalahnya Stitch sudah ada lagi nih, Wind of Nature-nya Om. Dan kita lihat tadi sendiri usaha dari Luke ya, dia benar-benar all in banget. Pakai Petrify, Dragon Tales, tapi masih ya butuh waktu untuk bisa menghilangkan nyawa dari Benar. Stitch. Apalagi dengan adanya Wind of Nature ya. Mm. Yang sudah bisa dipakai lagi oleh Stitch. Jadi ini hanya akan nge-buying time dulu. Iya. Kalaupun memang mau di start, biasanya nanti kalau udah lengkap semua source skill dari Geek Farm. Dan sekarang ketika kontes di Lord yang ketiga pun, ini heavy spin masih ada. Dan Marky bakal susah sih untuk bisa beradu lagi Nah, dengan ini Retribution. bisa nih. Tapi Shadow, tertarik Shadow Stampede, masih bisa menghindar sepertinya menggunakan sprint yang dia pop up. Marky pun menahan cukup banyak damage, tapi Nico masih mau nge-kiting terus-menerus. Ya ini, wah Baloi konsil dari belakang. Weh, Baloi mencari momentum. Naga-naga. Lihat Baloi, mata ke Baloi, implosion flanker yang connect. Beserta dengan Black Dragon Form. Tapi Lord didapatkan kembali oleh Nico. Dan sekarang memang mencoba mencari pertukaran, tapi masalahnya belum ada damage yang masih malam bisa diberikan. Nico mendapatkan full barrage dibuka. Mendapatkan Marky. Mencoba melarikan diri ke Adera dengan Wind of Nature, tapi masih bisa ditangkap dengan Shadow Strike yang dikeluarkan oleh Lina. Dan bahkan double kill dari Stitch. Ini bencana untuk Geek Farm dan Luke pun gak bisa selamat dengan wipeout yang didapatkan oleh Burmese Ghouls. Oh no! Wipe out tercipta walaupun memang Aboy masih punya stack dari pasifnya untuk bisa spawn lebih cepat. Tapi usaha adanya satu buah backstep yang ingin dilakukan oleh Balowski ini disadari oleh Burmese Ghost. Dan terlalu cepat juga melihat begitu banyaknya source skill yang masih tersedia dari Netherrealm, kopian. Dari Wind of Nature yang masih ready juga. Dan mereka meninggal. Nico sendirian di depan dengan heavy spinnya ternyata bisa untuk memenangkan duel Retribution. Iya, dan masalahnya sekarang apakah mereka masih bisa mempertahankan karena masih ada 5 member juga udah masuk dalam area high ground. Untungnya di waktu yang bersamaan juga respawnnya sama, barengan semua ya. Dan siap nih untuk mengantisipasi Lord ketiga. Ya ini Lordnya juga masih ditahan terus-terusan ya, nggak didorong sama teman-teman dari Burmese Ghost. Dan nampaknya kali ini Geek Fam juga mereka cukup kewalahan dari high ground defender mereka yang minim Om. Ya, ada Lina, masih ada Stitch juga, full barrage yang tadi juga tepat on point sewaktu dibuka. Yap. Ya, dan yang pasti Lord charge in, 2 base turret dihancurkan. Burmese Ghouls sepertinya belum puas ya. Mereka masih mau bermain disiplin ternyata. Gak mau terlalu ofensif dan sambil menunggu wave minion selanjutnya akan segera hadir. Oke. Tapi masih ada satu base middle turret juga yang dipertahankan. Tapi lihat bagaimana Shadow
Ini menjadi bayang-bayang yang menakutkan untuk Geek Fam. Wow, itu damage-nya udah mulai sakit banget dan lagi-lagi Blix full barat juga dibuka tapi Marky engage ke lini belakang mencoba untuk mendapatkan Stitch tapi perlindungan Netherrealm Kopian menyelamatkan nyawa dari Stitch tapi Shadow berhasil ditangkap dan bahkan Stitch pun hilang. Momentum Geekfam mencoba mencari target ketiganya. Blink X masih bisa melarikan diri tapi itu adalah harga yang mahal yang harus Burmese Ghouls bayarkan. Yap, Stitch dan Shadow yang menghilang. Kali ini Niko-nya bakal dijepit dan ditabrak lagi. Iya, ini mencoba untuk melarikan diri tapi kayaknya Nico bakal susah sih. Dia punya Immortal, masalahnya dikejar sama Luke. Dengan efek dari Dragon Tail-nya, ini bakal cukup membuat HP dari Nico bahkan bisa kehilangan Immortality-nya. Backup-an memang datang dan malah hit. Oh, masih bisa kena. Freeze Dive dikeluarkan, Marky pun datang. Di bagian lain, mencoba untuk mendorong mukul mundur. Tapi di bagian tengah lihat Special Migration Connect karena 3 member Aboy. Dan juga Balowski dalam bahaya. Membuka Netherrealm tapi Implosion Breaker. Sacred Hammer. Jauh sudah member Burmese Ghouls. Dan Geekfam ini mendapatkan kemenangan. Yap, dan itu dia kemenangan di game yang pertama untuk Geek Fam. Walaupun memang